Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama yaitu alunan ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh saudara kita yaitu saudara Rizki. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau tadi bacakan umumnya kepada kita semua yang mendengarkannya mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya kepada beliau yang membacakan mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan keluarga ini yang tadi telah mendengarkan ayat suci Al-Quran, keluarga ini juga diberikan barokah serta diberikan ketabahan, keikhlasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan untuk mempersingkat waktu, yaitu alhamdulillah berhubung guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu seorang zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini yaitu Al Habib Hasan Al-Kaf telah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita semua bersama-sama mendengarkan apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat kami persilakan kepada Al-Habib Hasan Al-Kaf, dan kepada beliau al-waqtu wal makan alaihi tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikma. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya cintai dan yang saya hormati wabil khusus kepada para alim dan ulama, para tokoh masyarakat, para kesepuhan setempat, para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang lainnya. Wabil khusus kepada Ustaz Subenda selaku daripada Sahibul Bait pada malam hari ini, dan juga kepada Ustaz Zaid, dan juga kepada Ustaz Qasim dan para kesepuhan yang lain yang mohon maaf tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan kita doakan mudah-mudahan para alim dan ulama kita agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan iman dan Islamnya, Allah bahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kepala pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah dan lainnya yang hadir ataupun yang mewakilnya. Dan akhirnya teristimewa salam penghormatan ini pun Habib sampaikan kepada segenap kaum muslimin wal muslimat yang telah hadir pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di mari yaitu dalam rangka daripada apa tadi? Daripada milad, ya, perayaan milad atau ulang tahun daripada Ustaz Gendar, dan juga peresmian apa tadi itu? Dan juga ada peresmian kesepuhan Ustaz Zainuddin, yang mudah-mudahan ini semua jadi asbab turunnya keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja karena waktu yang mepet dan juga memang ada acara yang lain juga Habibnya kayak gitu. Jadi
sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang udah begitu banyak berikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak akan pernah terlupakan, dan terus akan kita curah dan limpahkan sebagai rasa cinta kita kepada siapa? Kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar, tiada lain tiada bukan yaitu kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya hingga yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara tentang milad, milad atau ulang tahun. Kalau ulang tahun itu bahasanya orang-orang belah sono, Pak. Nah, kalau kita umat Islam bahasanya milad, kayak begitu. Nah, mudah-mudahan yang saat ini milad, satu ganda Allah berikan keberkahan terus. Amin. Dalam kehidupannya, baik rumah tangganya maupun dengan para santri-santrinya yang ada. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau udah bicara milad berarti kita bicara tentang kehidupan. Kalau kita bicara tentang kehidupan, hidup, rezeki, segala macam itu misteri. Nah, kalau ngomongin misteri cocok nih di mari. Hidup, rezeki, misteri sudah. Yang pasti itu adalah kematian. Hidup udah Allah tentuin, tapi perjalanan dalam kehidupan itu misteri. Rezeki Allah udah atur, tapi penghasilan yang kita dapatkan itu bagaimana nanti sudah kita dapat itu. Tapi yang udah jelas apa Habib? Yang udah jelas mati. Apa yang udah jelas? Kalau kata orang jungkel apa? Ini jungkel apa? Naon cek orang jungkel naon? Pae. Mas orang Sunda baik lah. Kayak gitu, makanya dari Jakarta hampur apa ya lamun teu harti mah. Masyaallah. Yang namanya mati itu pasti, Pak. Yang namanya kematian itu pasti, Saudara. Bahkan Masya Allah, kalau udah yang namanya mati melanda kita, Pak, yang kita harus persiapkan, yang harus kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bertakwa kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kita lupakan satu hal. Apa satu hal tersebut, Habib? Janganlah kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, terkecuali kalian tetap sebagai orang muslim. Antum tetap sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kita mati jangan sampai tidak membawa iman. Oh, ini amanatun ilahiyah. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita orang yang beriman, agar kita menjaga kita punya iman sampai nanti kita wafat meninggal dunia. Jaga kita punya iman. Jangan sampai rontok kita punya iman. Pertahankan kita punya iman. Jangan sampai tergoda kita punya iman, akhirnya nanti kita wafat meninggal dunia tidak membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati, Pak. Nih zaman sekarang godaan iman luar biasa. Oh, fitnah di mana-mana. Godaan iman dahsyat ibadah Allah. Hal-hal yang bisa merusak keimanan kita saat ini, Masya Allah. Kayak begitu. Oh, kegedengan jenah. Oh, enggak senang baik tengah. Jadi hal-hal saat ini
Mas Bapak satu. Nah, jadi hal-hal saat ini yang bisa merusak kita punya iman banyak. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ayeuna di kampung urang lobana maksiat dan ibadah. Coba jawab. Maksiat atau ibadah? Maksiat loba tersebut. Betul. Betul. Nu ngadu ayam. Nu main gaple bae ayam. Wah, itu mau maksiat di mana-mana, Pak. Masya Allah, kok mau aku dangdutan? Bau, orang tunggal, nggak sepeda balik orang tunggal baik lamun nggak sepeda dangdut pasti ayo dagang minuman. Bener tak? Makanya hal-hal semacam itu nih saat ini udah masuk ke kampung-kampung dan ini yang harus kita jaga, kita punya iman. Jangan sampai rusak kita punya iman gara-gara maksiat sudah. Ayo nama lain zaman nanti rek maksiat. Ayo nama orang kudu eling, kudu sadar, kudu deket ke Gusti Allah. Sebab kenapa Habib? Karena kita udah pasti akan datang yang namanya mati ya. Saya mau tanya, matinya mau enak apa mau susah? Mau mati enak apa mau susah? Mati mau jahaya enak, suruh bawa orang. Tapi kalau ibadah ngedul Pak. Malas Pak. Atuh mau sekolah baik, anu aja atau aki-aki baik. Anu imam aki, anu makmum, Masya Allah. Anak muda anak pemahaman. Waduh nanggung main game bola. Ayo nama anak muda mainan anak game. Enggak selama kita main MR mainan. Masya Allah. Bahkan masalah sing hade. Ayo kurang barang-barang eling ke Allah. Ingat sama Allah. Ayo nak kurang sahapun orang pasti bakal mati. Siapapun kita. Mau tinggi apapun kita pasti akan mengalami yang namanya mati. Orang kaya bakal mati. Orang miskin bakal mati. Orang hebat bakal mati. Orang susah bakal mati. Tuh, buat apa kita hidup di dunia? Kalau buat maksiat, buat jago-jagoan, buat untuk menyakiti orang lain. Sedangkan kita lupa diri kita bang ada apa-apanya di hadapan Allah. Kecil, nggak ada apa-apanya. Nanti saat besok kita mengalami kematian, di situ akan berasa bagaimana balasan kita saat hidup di dunia. Makanya ayat kaul ulama mengatakan begini Pak, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan ahsanan limawa. Seseorang yang wafat atau meninggal dunia, ia akan meninggalkan cerita bagi orang yang ditinggalkannya sudah. Jadi lamun aya orang maut, bakal jadi cerita bagi orang yang ditinggalkannya, ninggalin cerita bagi keluarganya, ninggalin cerita bagi anak dan istrinya, ninggalin cerita bagi saudara-saudaranya, saudara. Dan kita umat Islam harap kalau kita menceritakan cerita-cerita jelek tentang saudara Islam atau Muslim kita yang wafat telah meninggal dunia. Jadi harus baik, kita ceritain yang baik-baik, yang nggak boleh kita ceritain yang buruknya saudara. Tapi ini harus kita cermati bahwa kita ini bakal ninggalin cerita. Nah, kalau cerita tuh kita pengennya yang baik-baik, makanya kita hidup. Ayo mulai. Yang kemarin belum ibadah, ayo semangat ibadah. Yang kemarin jarang ngaji, saat ini ayo betul ngajinya. Kita mulai rubah sedikit-sedikit. Yang tadinya kita jauh sama Allah, mulai kita dekatkan diri kepada Allah. Kumaha carana Habib video loba guru, loba kesepuhan, loba ustad anu ngarahkeun urang nanti deket jeung Allah. Yang Allah saudara.
Agar apa? Begitu nanti kita wafat, mati, meninggal dunia, akan meninggalkan cerita yang baik untuk keluarga-keluarga kita. Makanya ada pepatah mengatai begini, Pak. Kalau macan mati ninggalin apa? Bakal ninggalin belang. Kalau gajah mati ninggalin belangnya. Kalau manusia mati ninggalin naon? Utang. Utang. Oh, bagusan. Oh, macan mati ninggalin belang. Gajah mati ninggalin gading. Giliran kurang manusia mau tinggal ke naon. Ninggalin utang. Masya Allah. Kita manusia mati akan meninggalkan hal-hal yang baik, baik saudara. Tuh Pak, ayeuna mah lobana geus kita eling kana kamatian ngeunah dunia bae. Bu, asa-asa aing kumaha aing bae. Lobana kitu jelema ayeuna mah. Ya, seutik-seutik mula kesinggung segala macam kumaha aing bae. Masya Allah, tak eta eling tak kumaha kana Gusti Allah. Nah, makana urang mah kudu eling kana Gusti Allah, kudu deket jeung Allah, ulah jauh jeung ulama, ulah jauh jeung orang-orang saleh agar kita selamat di dunia, agar bisa masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas apa tidak? Paham? Alhamdulillah. Makanya yang pertama, jaga kita punya diri, harus jauh dari maksiat, kita tingkatkan takwa sama Allah, kita tingkatin iman, jaga kita punya iman sampai nanti kita wafat meninggal dunia, insya Allah. Yang kedua, ayo udah waktunya, udah bukan saatnya lagi jadi jagoan-jagoan. Ayo mah tukang ge penjagoan barekona. Tapi alhamdulillah ayeuna mah geus lain waktuna sebabna. Gitu ayeuna mah waktuna urang ngaji. Waktuna urang dekat ke Allah. Jadi waktuna urang ayeuna mapah diri. Ayo saling eling, saling bantu membantu. Kita saling hidup. Kalau begitu kan enak, Pak. Hidup saling, kita satu dengan sama lainnya. Anu ieu aya kekurangan, urang aya kelebihan, bantu anu kekurangan. Gitu, aya tetangga susah atuh bantu, urang anu susah. Bantu. Jadi apa? Agar kita ada saling ini keharmonisan. Sebab apa? Siapapun kita, walaupun orang jauh, tetap ingat kita diikat dengan satu yaitu Islam. Setiap Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Oh ingat, jadi kita ini saudara semua. Habib terkenal jeung bapak, atuh surua tetap baik saudara. Saudara Muslim kurang teh. Namun lain saudara-saudara, tapi orang ingat saudara seorang Muslim. Ya, kira-kira jelas ya. Itu aja yang saya sampaikan karena masih ada acara lain lagi. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Ustaz Sugenda bersama dengan para jamaahnya Allah kita berkahan. Allah kuatkan daripada perjuangannya. Allah tabahkan dari setiap langkah perjuangan beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua yang hadir pada malam ini taufik dan hidayah. Agar kita semua bisa kembali ke jalan Allah yang lurus. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Dan Allah terima taubatnya kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Habib bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya Habib mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.